banget ya? Nggak apa-apa. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Kita akan merenung dan mendengarkan kurang lebih hal-hal yang terkait dengan mengapa harus mengaku dosa kepada imam dan bagaimana bobotnya kalau pengakuan itu dilaksanakan secara pribadi dan berhubungan langsung dengan Tuhan. Mari kita mendengarkannya. Kalau saya menyebut imam berarti uskup, episkopos, dan para imam, presbiteros. Renungan ini lebih mendekatkan diri pada landasan biblis saja. Meskipun ada pendekatan lain, misalnya historis, ada yuridis, dan pastoral. Tetapi supaya lebih mudah untuk dipahami, saya mencukupkan renungan saya ini dan penjelasan saya ini hanya pada dasar biblis saja. Diharapkan dengan memberikan dasar biblis ini, kita semua memiliki pemahaman yang sama dan menyemangati kita untuk menghayati menerima sakramen tobat. Kita awali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini bacaan yang menjadi dasar biblis kita untuk menjawab pertanyaan, mengapa sakramen tobat itu harus kepada para imam? Dan mengapa pengakuan secara pribadi itu memang tidak dimaksudkan dan tidak disebut sebagai sebuah sakramen? Baik, kita lihat. Dari bacaan yang kita kutip tadi, ada perlu bagian ayat yang harus digarisbawahi, yaitu ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini adalah kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, para rasul, dan para penggantinya. Siapakah Petrus itu? Petrus bukan seorang pribadi, tetapi sebagai perwakilan, wakil dari para rasul itu. Maka para imam, uskup itu adalah apostolik, tenaga-tenaga apostolik. Artinya apa? Kuasa yang mereka miliki itu merupakan martabat yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dan para penggantinya. Jadi kuasa apa yang diberikan oleh Yesus itu? Kuasa yang diberikan oleh Yesus itu adalah kuasa untuk untuk memegang kunci kerajaan surga. Orang masuk surga atau tidak itu bergantung, kita bilang rahmat Tuhan melulu, tetapi Tuhan itu mempercayakan kunci kerajaan surga itu kepada Petrus. Maka ada semacam anekdot bahwa Petrus itu adalah pemegang kunci. Setiap orang yang meninggal dipanggil oleh Tuhan, tetapi untuk bisa masuk ke kerajaan surga, dia harus melalui Petrus, karena Petruslah yang membuka pintu kerajaan surga itu. Nah, berkaitan dengan kuasa melepaskan atau mengikat ini, itu tafsiran itu selalu terarah kepada pengampunan dan pembebasan. Bahwa orang mendapatkan pengampunan itu dari Tuhan. Dan memang pengampunan itu dari Tuhan, bukan dari para imam. Para imam hanya diberi kuasa dari Yesus untuk mengikat atau membebaskan. Yesuslah yang memberikan kuasa itu kepada Petrus dan para penggantinya. Yang dimaksud dengan kunci dalam ayat ini adalah kekuasaan yang diberikan Allah kepada Petrus dan gereja. Dengan kunci ini mereka, satu, dapat menegur dosa serta melaksanakan disiplin gerejani. Ya, kita bisa membandingkannya di Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 18. Dengan kuasa ini mereka berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di bumi ini. Matius bab 18 ayat 19 sampai 20. Kemudian mengikat kuasa-kuasa setan serta membebaskan orang yang tertawan. Yang keempat, memberitahukan kesalahan dosa, standar kebenaran Allah, dan hukuman yang akan datang. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 dan bab 5 ayat 3 dan ayat 9. 5. Memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Yohanes bab 20 ayat 23, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 40, bab 15 ayat 7 sampai dengan 9. Inilah peran imam, kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para imam atau gereja. Yang pada intinya adalah kalau kita hubungkan dengan pengakuan dosa, sakramen tobat, maka hanya imamlah yang dapat mendengarkan, kemudian memberikan penitensi, sili atas dosa, dan mengampuni absolusi atas nama Yesus, atas nama Tuhan. Baik, karena ini adalah sakramen tobat, maka perlu dibedakan dengan proses pengakuan pribadi. Menurut saya, pengakuan pribadi yang langsung kepada Allah itu hanya berada pada taraf penyesalan.
tetapi secara sakramental dia tidak menerimanya. Dia hanya menyadari kesalahannya, menyampaikan kesalahannya di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tapi dia tidak menerima sakramen. Karena sakramen itu memiliki dua kriteria, yaitu harus memenuhi syarat materia, dan yang kedua syarat forma. Apa itu materia? Ya, materia sakramen adalah bagian dari sakramen yang digunakan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberi rahmat. Atau dengan kata lain, media-media atau bahan-bahan yang digunakan agar suatu tindakan dilaksanakan. Nah, media-media dalam sakramen tobat itu apa? Yang pertama itu adalah penyesalan. Orang harus menyadari sungguh-sungguh bahwa dia telah berdosa. Dengan penyesalan, dengan penuh iman menyesali dosanya. Yang kedua, dia harus datang ke hadapan para imam yang diberi kuasa oleh Yesus. Untuk apa? Untuk pengakuan. Lalu yang ketiga adalah dia mendapatkan absolusi dan penitensi. Ya, materianya itu. Kalau itu tidak dijalankan, maka itu bukan sakramen. Nah, mengapa pengakuan pribadi itu tidak disebut sakramen? Karena dia hanya berada pada posisi taraf penyesalan saja, tapi dia tidak memenuhi syarat yang lain dari syarat materia itu, yaitu pengakuan dan ya silih penitensi. Ya. Dan siapa yang memberikan penitensi itu dan pengampunan itu? Ya, Tuhan melalui para imam yang diberi kuasa, orang yang tertabis. Kalau kita mempersoalkan, para imam itu kan manusia biasa. Mendingan kita mengaku langsung kepada Tuhan. Ya, para imam adalah manusia biasa yang dipilih. Ya, kalau kita mau menghubungkan dengan zaman bangsa Israel, para imam fungsinya itu membebaskan. Kita ambil contoh misalnya orang yang sakit kusta, ya, disembuhkan oleh Yesus di luar kota. Ketika Yesus mentahirkan orang kusta itu, ya, orang kusta itu diminta oleh Yesus untuk pergi ke imam. Mengapa Yesus menyuruh orang kusta itu pergi ke imam? Karena imamlah yang diberikan kuasa, kursi Musa, ya, untuk menyatakan orang ini sudah ditahirkan dari kusta. Supaya apa? Diterima kembali ke dalam komunitas kehidupan bersama. Karena kita tahu orang kusta itu yang dikategorikan najis. Karena apa? Kalau dia mendekati orang, maka dia mewabahi sakit penyakitnya itu kepada orang lain. Maka dia harus diungsikan keluar kota. Nah, Yesus ketika menyembuhkan, mentahirkan orang yang sakit kusta itu, meminta orang kusta itu pergi menyampaikan, menunjukkan dirinya kepada para imam, supaya para imam menyampaikan, menerima kembali ke dalam komunitas itu, mengkuduskan kembali, menyucikan kembali. Jadi, dari sini saya mau menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kuasa. Dia memberikan kuasa itu kepada Petrus, tetapi sebenarnya dia sudah taat kepada apa yang dicatat di dalam tradisi Yahudi, Taurat, kuasa Musa. Yesus taat. Siapa yang bertugas untuk menerima kembali orang yang dalam tanda petik itu orang yang diasingkan untuk diterima kembali dalam komunitas. Yesus menyuruh orang kusta itu untuk menghadap para imam. Nah, kita kembali ke syarat materia ini. Seperti kalau kita merayakan sakramen Ekaristi, kita menyambutnya dengan penuh hormat. Dia disebut sebagai tubuh dan darah Kristus karena memenuhi materia. Ya, ada hosti dan ada anggur.
Kemudian formanya apa? Ya, nanti saya akan hubungkan dengan penjelasan saya nanti. Kita baru sampai di materia. Ya. Jadi materianya sakramen tobat itu seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan materia misalnya sakramen pembaptisan itu ada air dan seterusnya. Materia sakramen ekaristi ada hosti dan anggur yang pada saat persembahan dibawa oleh umat kepada imam. Untuk apa? Untuk disucikan, disakrali oleh imam. Melalui apa? Kuasa tertabis. Dia mengubah, ya, mengkonsekrir, ya, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ada materianya. Nah, formanya apa? Forma itu sejumlah kata-kata yang menjadi kata-kata yang mengubah, ya, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah dengan tanda salib. Itu forma dari sakramen Ekaristi. Lalu forma dari sakramen pembaptisan bisa, yaitu aku membaptis engkau, Maria, bla bla bla, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu formanya, materianya adalah air. Sedangkan sakramen tobat itu materianya tadi ada penyesalan, ada pengakuan, ada penitensi, lalu kemudian ada absolusi. Ya, dengan kata kuncinya adalah saya melepaskan engkau atas kuasa yang diberikan oleh gereja kepada saya membebaskan, melepaskan engkau dari ikatan dosa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu baru formanya dari sakramen tobat. Jadi itu. Jadi kalau kita bilang mendingan lebih, kan tidak ada bedanya kan, pengampunan itu kan dari Tuhan, sama saja imam juga dari Tuhan. Tetapi ada syarat materia dan formanya. Seperti Yesus tadi menyuruh orang kusta itu pergi ke imam. Mengapa? Karena mau melihat unsur materia dan forma. Jadi Yesus itu sudah berinkarnasi, dia membutuhkan, ya, dunia dengan bentuk-bentuk ekspresi bahasa manusia, apa yang disebut dengan inkarnasi itu, ya. Tuhan membutuhkan itu untuk membebaskan manusia. Ada materia dan forma. Forma sakramen terdiri dari rumusan dan intensi yang digunakan untuk melaksanakan sakramen. Jadi materia dan forma ini nyaris tidak pernah akan dipenuhi oleh peniten. Peniten itu adalah orang yang mau mengaku dosa. Secara pribadi tidak akan pernah dipenuhi. Maka karena tidak dipenuhi, maka dia tidak menerima sakramen tobat. Dia hanya berada pada taraf penyesalan saja. Dosa-dosanya tidak dibebaskan karena kuasa untuk melepaskan dan membebaskan itu hanya pada para imam, episkopos, uskup, dan imam yang tertabis. Jadi itu landasan biblisnya. Contoh lain misalnya materia sakramen baptis adalah air. Selama pembaptisan, media air tersebut diberikan kepada penerima baptis beserta forma yang disebutkan secara lisan yang dalam bahasa Latin berbunyi, Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jadi air dan ada, ya, rumusan, ya, lisan formanya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, siapa yang menyampaikan itu? Hanya dari mulut imam. Karena imam diberi kuasa oleh Yesus. Baik, yang berikutnya. Setelah seorang peniten melakukan bagiannya, dengan menyesali dan mengakukan dosa-dosanya, maka kemudian giliran Allah melalui putranya Yesus Kristus memberikan pendamaian berupa pengampunan dosa atau absolusi. Pelaksanaan pelayanan pengampunan dosa itu dipercayakan Kristus kepada para pelayan apostolik. Kita bisa baca di 2 Korintus bab 5 ayat 18, yaitu para imam.
Sehingga dalam pelayanan sakramen ini, seorang imam mempergunakan kuasa imamat yang dimilikinya dan ia bertindak atas nama Kristus, in persona Christi. Rumusan absolusi yang diucapkan seorang imam dalam gereja Latin menggambarkan unsur-unsur penting dalam sakramen ini, yaitu belas kasih Bapa yang adalah sumber segala pengampunan. Kalimat intinya ya atau yang menjadi forma adalah saya melepaskanmu dari dosa-dosamu. Kata ini menjadi kata kunci yang mana diambil dari Matius bab 16 ayat 19. Apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan diikat di surga. Nah, kalau kita mau lebih yakin lagi akan penjelasan ini, maka kita mencoba mengutip ya yang ada dalam Summa Theologia Santo Thomas Aquinas. Dia mengatakan bahwa rumusan absolusi tersebut, rumusan saya melepaskanmu dari dosa-dosamu adalah berdasarkan kata-kata Yesus kepada Santo Petrus. Matius bab 16 ayat 19. Dan hanya digunakan dalam absolusi sakramental, bukan penyesalan pribadi atau pengakuan pribadi, yaitu pengakuan secara pribadi di hadapan seorang imam. Ini pengajaran yang benar. Ya, Santo Thomas Aquinas itu mengatakan demikian. Ini rumusan yang didasarkan pada kata-kata Yesus kepada Santo Petrus dan hanya digunakan dalam absolusi sakramental. Dalam pengakuan pribadi tidak ada materia dan forma, dan karena itu tidak ada absolusi sakramental. Aku membebaskan engkau dari segala dosa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu tidak terjadi di dalam pengakuan pribadi. Maka harus pengakuan itu dilaksanakan di hadapan para imam yang mewakili Kristus sendiri. Karya keselamatan memuncak dan mewujud nyata dalam diri Kristus. Ya, mewujud nyata dalam diri Kristus. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang mengambil bentuk rupa manusia. Kata kunci mengambil bentuk rupa manusia. Itu artinya bahwa setiap sakramen itu selalu mengambil rupa manusia, bukan rupa Allah. Iya, Allah itu sudah menjelma dalam diri manusia. Allah mewujud nyata dalam diri Kristus. Dalam arti kalau kita hubungkannya sakramen tobat, maka kita tidak bisa membedakan bahwa dalam diri Kristus, dalam diri imam itu melulu manusianya saja, bukan Kristus. Karena Kristus telah menyerahkan tugas itu. Ia sebagai manusia mengambil rupa manusia dan menugaskan para rasul untuk meneruskan karya keselamatan itu. Tidak dari surga, dia memerintah tidak dari surga, tapi dia menugaskan para rasul untuk melanjutkan karya keselamatan. Yang salah satunya adalah mengikat dan membebaskan. Jadi karya itu diteruskan oleh para rasul dan gereja. Kepada para rasul dan gereja, Yesus mempercayakan kuasa absolusi ini kepada jabatan apostolik. Kepadanya dipercayakan pelayanan perdamaian. Kita bisa lihat di 2 Korintus bab 5 ayat 18. Rasul diutus dalam nama Kristus. Melalui dia Allah sendiri menasihati dan memohon, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5:20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Memberi diri. Ya, dan seterusnya. Lalu melalui dia Allah sendiri menasihati dan memohon.
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam sakramen tobat itu kita selalu datang meminta nasihat. Ya, di akhir pengakuan dosa-dosa kita itu kita selalu bilang, sekarang saya meminta Romo untuk memberikan penitensi dan absolusi bagi saya. Pendelegasian kuasa pengampunan itu pun dipertegas Yesus sebelum ia naik ke surga. Ya, jadi sebelum naik ke surga itu Yesus menegaskan pendelegasian itu kepada para rasul. Yang menarik adalah pendelegasian kuasa itu bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, dia memberi tugas, ya. Pendelegasian itu bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus kepada siapa? Kepada para rasul. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kau nyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, itu. Jadi, terimalah Roh Kudus. Ini sama dengan peristiwa pentabisan seorang imam. Seorang imam itu waktu tabis diurapi oleh Roh Kudus. Dan sesudah diurapi oleh Roh Kudus, kepadanya diberikan tugas untuk menerima dan melakukan tindakan sakramental. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kau nyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes bab 20 ayat 23. Sekedar diingat, dalam tradisi biblis hanya ada dua contoh di mana Allah menghembusi nafasnya kepada manusia. Pertama, saat Allah menghembusi manusia untuk memberi manusia jiwa yang hidup saat penciptaan. Bandingkan Kejadian bab 2 ayat 7. Dan yang kedua adalah saat Kristus menghembusi para rasul sebelum ia naik ke surga. Jadi itu. Sekarang soal validitas. Valid atau tidaknya sakramen itu mari kita lihat. Keabsahan atau validitas pelayanan sakramen dipandang dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang memenuhi kualifikasi dan dalam tindakan yang mencakup hal-hal yang merupakan esensinya, sebagaimana juga segala formalitas dan tuntutan yang diberlakukan oleh hukum demi sahnya tindakan tersebut. Sehingga tampak jelas bahwa hukum kanon Katolik juga menetapkan ketentuan-ketentuan demi legitimasi suatu tindakan. Saya hanya menyinggung ini tanpa harus mengutak-atik hukum kanonik, karena kalau kita masuk ke wilayah hukum kanonik itu nanti menjadi panjang sekali sesi ini. Yang jelas bahwa secara hukum kanonik juga telah ditetapkan bahwa tindakan sakramen dari sakramen tobat itu memenuhi jika satu ada materia dan forma, yang kedua jika diberikan oleh orang yang diberikan kuasa oleh gereja, yaitu mereka yang tertabis. Ya. Hukum gereja perihal sakramen tobat atau rekonsiliasi mengharuskan para imam yang menerima pengakuan dosa memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang valid. Nah, ini yurisdiksi dan kewenangan yang valid ini diberikan kepada imam pada saat dia ditabiskan. Jadi setelah ditabiskan, diurapi oleh Roh Kudus oleh uskup pentabis, kemudian dia diberikan yurisdiksi untuk menerima pengakuan dosa. Ya. Sebab rekonsiliasi dipandang bukan sekadar suatu tindakan sakramental, tetapi termasuk salah satu wilayah hukum
suatu peradilan untuk mengikat atau melepaskan, sehingga kewenangan dianggap perlu demi keabsahan dan kelayakan pelayanan sakramen ini. Nah, ini juga akan tersinggung juga menyinggung soal landasan pastoral. Misalnya orang dari keuskupan, misalnya kalau saya dari keuskupan Agung Ende dan keuskupan Maumere yang memang saat itu saya ditabiskan dan diberikan yurisdiksi untuk menerima sakramen pengakuan. Saya hanya mendengar pengakuan dosa hanya di wilayah di mana saya menerima yurisdiksi. Nah, ketika saya pindah ke Keuskupan Agung Jakarta, saya harus menerima wewenang hak itu dari Uskup Agung Jakarta untuk melayani sakramen, misalnya Ekaristi, sakramen tobat, dan sakramen yang lainnya. Dan memang saat ini saya sudah mendapatkan itu ya yurisdiksi dari Uskup Agung Jakarta untuk boleh menerima sakramen tobat. Jadi hanya oleh imam dan sudah diberi wewenang oleh uskup setempat. Jadi tidak semua imam itu, misalnya imam yang datang studi di Jakarta, kalau dia hanya datang studi lalu tidak mendapatkan yurisdiksi, maka dia tidak berhak untuk menerima sakramen tobat atau pengakuan dari umat. Jadi sangat jelas diatur, ditata rapi oleh gereja. Ya, kuasa itu hanya diberikan Yesus kepada gereja dan gereja menatanya supaya tidak semua imam dan tidak semua orang boleh mendapatkan ya diberi wewenang untuk menerima sakramen memberikan sakramen tobat itu. Para imam yang diberi wewenang untuk menerima pengakuan dosa baik karena jabatan atau izin dari pemimpin superior tarekatnya memiliki kewenangan yang sama dimanapun dan kapanpun. Dan mereka mempergunakan kewenangannya, kecuali pemimpinnya yang lebih tinggi melarangnya dalam kasus tertentu. Ini juga alasan pastoral, misalnya imam itu jatuh di dalam dosa berat, maka izin untuk menerima sakramen tobat itu dicabut. Atau imam itu jatuh di dalam istilahnya dia tidak menghayati keimamatannya itu dengan baik dan benar, maka uskup atau pemimpin tarekat misalnya Odo Karmel melalui provinsial mencabut wewenang itu. Supaya apa? Tidak menjadi batu sandungan bagi umat. Sehingga imam yang menerima sakramen tobat itu adalah imam yang layak memiliki wewenang dan memenuhi apa sebenarnya validitas. Tidak tersandung dalam dosa berat. Bagaimana dia memberikan atas nama gereja membebaskan umat dari dosa, sementara dia sendiri adalah orang yang berdosa, dan seterusnya. Itu penjelasannya. Sekarang kita coba boleh masuk lebih ke apa yang dihayati oleh Santa Faustina. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 145, dia mencatat, dia menulis, "Oh, betapa malangnya jiwaku karena sudah menyia-nyiakan begitu banyak rahmat. Aku telah lari menjauh dari Allah, tetapi dengan rahmat-Nya Ia mengejar aku. Aku paling sering mengalami rahmat Allah ketika aku paling tidak mengharapkannya. Sejak saat Ia memberiku seorang pembimbing rohani, aku lebih setia kepada rahmat Allah. Syukur atas pembimbing rohani ini dan atas perhatiannya kepada jiwaku. Aku menjadi tahu apa artinya bimbingan dan bagaimana Yesus memandangnya. Yesus mengingatkan aku tentang kesalahan yang paling kecil dan menekankan bahwa Ia sendirilah yang memutuskan apa yang aku sampaikan kepada Bapa pengakuanku. Dan Ia berkata kepadaku bahwa setiap pembangkangan terhadap Bapa pengakuan merupakan pembangkangan terhadap aku sendiri. Jadi ini adalah pengalaman Santa Faustina, pengalaman rohani di mana Santa Faustina itu dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menyesali dosanya, untuk datang
dan meminta pembimbing rohani, menerima sakramen tobat, dan menerima absolusi. Dan digarisbawahi dalam kalimatnya ini, setiap pembangkangan terhadap Bapa pengakuan merupakan pembangkangan terhadap aku sendiri. Artinya apa ini? Bahwa dia tidak boleh melihat imam itu hanya manusia biasa, tetapi manusia yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mendengarkan, untuk menerima absolusi, dan melaksanakan penitensi sili. Setiap sili yang dilakukan harus dilakukan dengan penuh ketaatan. Sili atau penitensi yang tidak dilakukan dengan taat itu menurut Santa Faustina merupakan bentuk pembangkangan terhadap Yesus sendiri. Kenapa? Yesus telah memberikan kuasa untuk melepaskan dan membebaskan itu kepada para rasul Petrus dan para penggantinya. Selama bertahun-tahun, ini masih Santa Faustina, selama bertahun-tahun ia sendiri mendidik aku, sampai tiba saatnya ia memberiku seorang pembimbing rohani. Sebelumnya ia sendiri menjelaskan kepadaku apa yang tidak kupahami, tetapi sekarang ia menyuruh aku bertanya kepada Bapa pengakuanku mengenai segala sesuatu yang seringkali ia berkata. Aku akan menjawabmu lewat mulutnya. Tenanglah. Jadi kalau kita bilang, saya mengaku secara pribadi dan saya membutuhkan absolusi dan penitensi dari Yesus sendiri. Apakah memang saat itu kita mendengarkan Yesus, mendengarkan suara Yesus? Memang kita akan menjawab melalui bisikan roh. Tapi perhatikan, dalam hal itu juga banyak orang tersesat karena mengira apa yang dia dengar dan dia yakin itu adalah berasal dari Roh Kudus. Santo Yohanes dari Salib itu seringkali suara apa ini? Ya, Santo Yohanes Salib itu mengatakan bahwa jika engkau berjalan sendiri tanpa ada pembimbing rohani, maka bisa juga terjebak di dalam idolatria. Dalam arti engkau selalu mendewakan dirimu dan seolah-olah Allah itu memanifestasi langsung kepada dirimu. Dan itu seringkali dijadikan oleh setan sebagai cara untuk mengarahkan, mengalihkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan kepada Allah kepada tujuan yang sesat. Dari itu maka orang-orang kudus, orang-orang santo-santa itu selalu memiliki pembimbing rohani. Kepada pembimbing rohanilah itu mereka mengakui dosa-dosa, mereka menyesali mengakui dosa, meminta penitensi dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Santa Faustina mengatakan, aku akan menjawabmu lewat mulutmu, tenanglah. Ini kutipan yang dia yakin berasal dari Yesus sendiri. Santo Ambrosius, dosa diampuni melalui Roh Kudus. Jelas bahwa ketika orang mengaku secara pribadi, memang dia akan Tuhan Allah mengampuni. Namun manusia memakai para pelayan Tuhan, imam, untuk mengampuni dosa. Para pelayan Tuhan tersebut tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengampuni dosa bukan atas nama mereka, tetapi atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka meminta dan Tuhan memberikannya. Ya, itu kurang lebih materi renungan yang boleh saya sharekan, saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan untuk pendalaman, saya persilahkan. Ya, terima kasih Romo Karolus untuk renungan yang sudah diberikan kepada kita, dan sungguh penjelasan secara biblis ini jadi semakin membuat kita yakin, percaya, dan juga barangkali bisa menjelaskan kepada teman-teman ya Romo ya, bagi mereka yang mungkin masih nggak mau masuk ke dalam ruang sakramen tobat. Romo di chat ini sudah ada satu pertanyaan, tapi nanti bagi teman-teman yang mau bertanya,
silakan langsung aja raise hand dan langsung unmute ya. Jadi biar cepat gitu. Saya bacain ya Romo ya yang Ya, di ya. chat ya. Dari Ibu Silva, pertanyaannya, ada umat yang tidak bersedia mengaku dosa kepada imam. Bagaimana menyikapi dan tindak lanjut apakah yang perlu dilakukan kepada umat seperti ini? Ya, silakan Romo barangkali dijawab dulu yang itu. Iya, kita tidak paham dan tidak juga tahu apa alasan ada imam, ada umat yang menyikapi seperti itu. Mungkin salah satunya adalah dugaan saya dia belum paham, belum ada katekese sakramen tobat. Satu. Yang kedua, belum ada tindakan pastoral yang kemudian menyadarkan umatnya tentang pentingnya pengampunan dosa melalui sakramen tobat. Yang ketiga, barangkali dia tersandung pada pola pikir bahwa ya dia melihat pola hidup teladan para imam yang ada misalnya di parokinya atau dan lain sebagainya tidak lebih suci dari dirinya, maka ada keengganan dia untuk datang kepada imam itu untuk mengaku dosa. Kurang lebih seperti itu arahnya. Jadi ada banyak alasan karena kita tidak tahu apa alasan mereka. Menurut saya sih seringkali saya dengar itu ya seperti itu. Bahkan orang umat yang datang ke gereja untuk mengaku dosa juga masih milih-milih imam ini di mana lah. Di ruangan ini siapa, di situ imam siapa dan seterusnya. Karena ada aspek manusianya bahwa orang mau menyampaikan mengaku dosa itu lihat-lihat imam ini siapa, bagaimana dia menjaga rahasia, bagaimana hubungan saya dengan imam itu, apa dekat, kalau dekat enggak dulu, kasih orang yang enggak mengenal saya supaya saya bebas mengatakan dosa-dosa saya. Jadi sangat manusiawi sekali. Seperti itu. Maka perlu ada kebijakan pastoral di dalam berparoki misalnya, ya. Seperti itu jawabannya. Ya, baik Romo. Semoga juga kita yang sudah hadir di acara ini ya Romo ya, kita paling tidak sudah ada pengetahuan dan kita bisa sharing ya Romo ya, 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 ke teman-teman yang seperti itu ya. Baik Romo. Romo tadi Romo menjelaskan mungkin aja orang pilih-pilih Romo gitu. ya, ya. Romo yang bisa menjaga rahasia. Nah, kata menjaga rahasia ini Romo, kalau yang saya tahu kan kalau umat mengaku dosa itu Romo nggak boleh cerita-cerita kan mau memang. Ya, betul. Emangnya ada Romo yang nggak bisa jaga rahasia mau? Dalam hukum kanonik itu dikatakan bahwa setiap pengakuan dosa itu otomatis dijaga kerahasiaannya. Tetapi jika dengan cara-cara tertentu para imam itu menceritakan tanpa harus menyebut identitas seseorang, poin-poin penting dalam pengakuan dosa, maka otomatis dia menjadi orang yang istilahnya dicabut kewenangannya secara otomatis. Ya, seperti itu. Maka Iya. ada drama yang berjudul Lembah San Salvador. Kayak waktu seminari itu ada drama itu yang mengisahkan suatu kisah nyata. Ada seorang imam yang didatangi oleh seorang pembunuh, ya. Pembunuh mengaku dosa bahwa dia telah membunuh si A ini di tempat ini, dikuburkan di sini dan seterusnya. Nah, polisi-polisi itu datang mencari tahu, lalu meminta supaya imam yang didatangi oleh pelaku itu di salah satu paroki itu yang diduga bahwa pelaku itu datang mengaku dosa, harus membocorkan kerahasiaan itu. Tapi imam itu sampai ditembak mati, tidak memberitahu siapa yang membunuh ya orang itu, ya korban. Itu mengatakan bahwa kerahasiaan itu sifatnya absolut, absolut. Tidak bisa diganggu dan tidak bisa diutak-atik, dibocorkan oleh kuasa apapun. Itu sudah terikat oleh jabatan dan martabat imamat. Ya, dan itu harus ditunjukkan oleh imam dan meyakinkan kepada umat bahwa dia sangat menjaga rahasia itu. Contoh lain, misalnya sehabis pengakuan dosa, besok atau lusanya pada hari Minggu,
imam itu berkhotbah lalu menyinggung dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang peniten dalam pengakuan dosa, maka itu juga harus hati-hati karena orang akan menyimpulkan, oh, imam itu menyinggung butir-butir poin-poin yang menjadi poin pengakuan dosa saya. Maka itu juga menjadi sesuatu yang harus tidak boleh sampai dirasa oleh peniten. Karena kalau dirasa seperti itu, maka akan mengurangi daya tarik orang untuk datang mengaku dosa pada imam itu. Demikian penjelasannya. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Silva ya. Mungkin karena kalau di chat agak panjang, boleh Bu Silva langsung di unmute aja, langsung lisan aja bertanya sama Romo ya. Bu Silva kan ya? Ini sih saya lihat Bu Silva namanya yang. Pertanyaannya dari Bapak Edi, Bu Rofi. Oh, Pak Edi ya. Oke, boleh Pak Edi langsung lisan aja Pak Edi bertanya, silakan. Oke, ya selamat malam Romo, Ya, baik. selamat malam semuanya. Ini saya mohon bantuan spiritual, emosional. Hubungan saya dengan life partner saya kurang baik. Ya kalau diceritakan, saya bukan main gila dengan perempuan lain, bukan berjudi. Ya, ini masalah finansial. Saya sudah mengaku dosa pada Romo di sini, sudah melakukan penitensial, sudah mengaku dosa di sini sendiri pada Romo gitu, tanpa konseling pun sendiri, karena life partner istri belum bisa pergi berdua. Ya. Saya sudah mengaku dosa, sudah melakukan penitensial, sudah mengaku pada istri juga, Ya. ampuni saya, maafkan saya akan lebih mencintaimu. Tapi istri belum bisa menerimanya, belum bisa let go. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Saya putus asa, Romo. Saya benar-benar nggak bisa tidur karena saya lebih lemah sebenarnya daripada istri yang lebih tegar. Umur saya sudah 60 nih, Romo. Ya, apa yang harus saya lakukan, Romo? Mohon wejangannya, petunjuknya, bantuan spiritual maupun doanya, Romo. Terima kasih. Ya, baik. Soal penitensi yang sudah dijalankan, maka itu jelas bahwa secara biblis, secara yuridis, secara pastoral itu sudah sah valid untuk menerima pengakuan dosa. Lalu kemudian memang ada perasaan, ya, ada perasaan bersalah dan seterusnya. Perasaan bersalah itu akan terus menjadi risiko yang dipikul oleh kita, menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu, dosa itu memang setiap dosa yang kita sudah akui secara sakramen itu sudah dibebaskan. Kita sudah dibebaskan dosa itu, tapi akibat dari dosa itu akan kita pikul sebagai risiko dari kesalahan secara manusiawi. Misalnya kita dihantui rasa bersalah, rasa tidak layak, dan seterusnya. Dan memang secara spiritual itu memang dipakai oleh Tuhan untuk orang jadikan sebagai pengalaman, untuk orang jadikan sebagai kekuatan bahwa dosa semakin banyak, rahmat semakin Berlimpah. berlimpah. Itu Amin. maksudnya. Jadi artinya apa? Setiap dosa itu selalu mendatangkan penyesalan dan setiap penyesalan itu selalu ada pengakuan. Dan setiap pengakuan itu selalu ada pengampunan. Jadi itu. Jadi tidak boleh dimengerti semakin banyak dosa semakin banyak rahmat. Kalau begitu berdosa terus, tidak demikian. Maksudnya bahwa setiap dosa yang disesali, yang diakui dan dilaksanakan dengan penyesalan, dengan tindakan silih atas dosa itu selalu akan membawa suatu perubahan. Dan gambaran spiritual, perjalanan hidup spiritual manusia itu selalu tidak menaiki tangga. Kalau kita membaca, memahami perjalanan kisah cerita pengalaman hidup dari Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa Avila itu kita tidak menaiki tangga. Jadi setelah kita berdosa, kita mengakui dosa, lalu kita dilepaskan, kita naik tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, semakin ke atas, semakin tinggi. Tidak. Kita mengitari labirin hidup, memutari kehidupan kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi
Semakin dalam, semakin lebih dalam, kita semakin lebih tahu tentang siapakah diri kita. Jadi itu fungsinya sakramen tobat. Dengan semakin menerima sakramen tobat, kita semakin melihat kerapuan diri kita. Dan di sanalah sebenarnya kita semakin lebih ditarik lebih dalam untuk ketemu dengan apa yang disebut dengan kerahiman Tuhan. Sebagaimana Santa Teresa kecil mengatakan, ya, perjalanan hidup rohani itu adalah perjalanan untuk sampai menemukan titik di mana kita menjadi manusia yang tidak berdaya, berada dalam titik yang paling rapuh dalam hidup kita, dan di sana kita menemukan kerahiman Tuhan. Jadi ini sebenarnya siraman spiritualitas dalam sakramen tobat. Semakin lebih dalam kita mengenal diri kita menyesali. Tetapi justru di sana kita semakin ditarik untuk lebih menemukan kerahiman Tuhan. Ya, dosa bertambah, rahmat semakin berlimpah. Demikian jawaban saya, mungkin tidak terlalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak yang bertanya. Iya. Iya, Terima kasih Romo. iya. Maksud saya apa yang harus saya lakukan lagi, Romo? Apa langkah selanjutnya itu, Romo? Ya, langkah Apa? selanjutnya adalah buah-buah pertobatan itu yang harus kemudian ditunjukkan. Karena kita tidak bisa meratapi dosa kita dan terus berada dalam kubangan. Kita terus harus menunjukkan istilahnya apa? Semangat. Hidup dalam roh, hidup secara baru gitu. Nah, siapa yang harus menghidupi diri kita? Ya kita sendiri. Jadi semangat baru, spirit baru, kemudian cara pandang baru, insight dan seterusnya. Ya, maka tidak hanya satu kali konseling, 2-3 kali. Ada konseling-konseling yang Islam mengarahkan kita untuk menyesali dosa, tapi juga ada konseling yang mengarahkan kita untuk bagaimana melupakan dosa dan berbuah. Nah, seperti jadi saya menganjurkan untuk melakukan konseling atau bimbingan rohani lagi. Ya, supaya Oke. kita tidak, ya, begitu. Terima kasih, Romo. Ya, Ya, terima ya. kasih. Pak Edi, semoga jawaban Romo bisa cukup memberikan pencerahan, dan mungkin Romo mohon izin saya sebagai seorang wanita mendengar sharingnya Bapak Edi ya. Ya, Pak Edi, di setiap keluarga itu pasti ada masalah ya Pak Edi ya. Iya, Tapi iya. seperti yang Romo bilang, itu menghasilkan buah-buah pertobatan. Seperti Rasul Paulus juga kan menyatakan seperti itu ya Romo Karol ya. ya, betul. Iya. Bahwa kita semua harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan bagi seorang wanita, sebagai seorang istri, itu kalau memang melihat buah-buah pertobatan yang konsisten, ya, jadi bukan karena ada maunya gitu, itu pasti lama-lama tuh hatinya bisa lunak. Dan Ya, satu betul. hal, Pak Edi harus seperti Romo bilang ya, menemukan pembimbing rohani supaya tidak sesat, supaya tidak down gitu. Ya Ya, Romo ya, harus ya, ada betul. pembimbing rohani. Kemudian harus mendoakan istri dengan sepenuh hati, dengan sepenuh Yes. jiwa, dengan iman yang kuat. Minta Roh Kudus untuk mengembalikan kasih yang mula-mula dimiliki oleh istri Pak Edi kepada Pak Edi. Jadi kalau udah Tuhan yang bekerja, itu pasti hatinya bisa berubah. Karena saya sendiri dalam pengalaman rumah tangga seperti itu, Romo. Ya, Seperti amin. itu. Aduh, Jadi saya bisa Bu, mengampuni karena ya, suami aduh, saya mendoakan saya. Bu, Singkatnya gitu aja. terima kasih sekali ya. Ya, Benar-benar ada Romo dan ini. Saya akan terus melakukan konseling. Bu Yes. ya. Jo ya, di sini memang saya di sini agak susah mendapatkan bantuan pembimbing rohani ini. Karena negara kecil ini nih mungkin sibuk ya, atau mungkin sibuk atau mungkin tidak seperti di Indonesia yang spiritual itunya pendalaman spiritualnya lebih dalam bagi saya gitu. Mhm. Uh, itu satu kendala untuk mendoakan istri. Saya lakukan setiap malam dengan tulus. Amin. Saya memberikan energi loving kindness. Saya Ya. membawa doa untuk bukan hanya istri, untuk semua keluarga. Tapi juga saya mohon juga entah sampai kapan saya bisa terus-terus begini gitu loh, Bu Jo. Ya. Ini gereja KKI ini di mana Bu Jo ya? Saya sangat sangat ini. Saya Raufi. Di mana ini Bu? Kalau komunitas kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Jakarta hampir ada di semua paroki, Pak. Gitu. Ya.
Dan Oh, kalau saya sarankan nanti kalau Bapak, saya nggak tahu Bapak tinggal di mana, nah bisa mencari komunitas kerahiman di paroki tersebut, seperti itu. Dan juga setahu saya dalam setiap paroki itu ada seksi kerasulan keluarga. Nah, Ya, fungsinya seksi kerasulan keluarga itu adalah memberikan konseling, bimbingan. Jadi jangan malu-malu untuk nanyanya ke sekretariat paroki, Pak, biasanya. Siapa seksi kerasulan keluarganya, gitu. oke. Iya, Ya. iya, oke. ya, Semoga membantu. Pak Terima Edi, kasih. Iya, ya, ya, sama-sama. Mohon maaf iya, itu Bu. sudah ada yang bertanya ngantri, Pak Albert. Langsung Iya, aja Pak oke. Albert di unmute. Ya, selamat malam Romo, ya, selamat maka. malam Bu Rofi. Izin tanya nih. Nah, ini persoalan untuk pengakuan dosa atau sakramen tobat ini. Seperti tadi dikatakan itu, kadangkala kalau kita mengakui atau masuk ke sakramen tobat, itu kan kita kenal dengan pasturnya. Ya, Lebih-lebih kalau kita tuh sering atau aktif di lingkungan ya, gereja atau di paroki. Nah, ada perasaan risih dan sungkan. ya, Nah, pertanyaan saya, apakah boleh atau bisakah kita itu pergi ke paroki lain untuk mengaku atau bertobat? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah tadi Romo Karol mengatakan bahwa kita atau Santa Faustina itu mempunyai pembimbing, atau tadi Pak Idi mengatakan dia perlu bimbingan. Kadang-kadang saya bingung, Romo Karol, karena kalau kita mengaku dosa, terus kemudian kan, mohon maaf nih, kalau kalau yang saya alami itu kayaknya sederhana sekali. Ya, saya begini-begini, terus habis itu penitensi. Nah, boleh nggak dijelaskan bimbingan seperti apa? Apakah ketika dikatakan diberikan bimbingan, itu berarti di kemudian hari saya mesti datang ke Romo tersebut dan mengakuinya? Tapi kan tadi dikatakan bahwa Romo itu tidak akan mengingat apa sih masalah yang lalu-lalu gitu kan. Itu yang kedua. Karena saya berpikir tadi, oh benar juga mesti, tapi seperti itu kan mesti ada kontak, maksudnya ya, kayak ada hubungan relasi one and one gitu. Nah, ini seperti apa pada saat yang bersamaan sebelumnya saya risih, tapi kalau Romo mengatakan ya kalau kamu mau bertambah atau satu pesannya ya kamu harus memperoleh bimbingan untuk kemajuan spiritual. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini mengenai indulgensi. Romo belum menyebutkan indulgensi. Nah, kalau kita mengakui dosa atau datang ke sakramen tobat, itu pastor kan mengatakan, saya mengampuni dosamu, bla bla bla. Terus lakukanlah sebagai penitensi, misalnya 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, atau berapa numbers gitu kan. Nah, ya, apa sih hubungannya itu dengan indulgensi? Bukankah kita sudah dilepaskan dan juga sudah menerima itu apa sih semacam penitensi? Nah, saya ini kurang jelas antara hubungan itu dengan indulgensi. Kadang-kala kan kalau lagi pasca atau apa gitu kan, indulgensi penuh kalau kamu mendoakan paus ya, dan sebagainya. Atau kadang-kadang kalau lagi Oktober itu ada indulgensi atau indulgensi sebagian. Yang saya pertanyakan adalah kalau kita sudah mengakui dan sudah melakukan penitensi yang diberikan oleh pastor yang melepaskan dosa kita, apa dibalik cerita atau behind story-nya tentang indulgensi itu? Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu Rofi. ya. Mohon maaf, Sama-sama. rada panjang dan rada banyak. Silakan Romo, Iya, dijawab baik. satu persatu. Saya menjawab 3 pertanyaan. Iya. Bolehkah kita mengaku dosa ke romo lain jika romo yang ada itu adalah kenalan kita yang kita membuat kita ya malu atau apa begitu? Ya, maksudnya. Ya, sangat boleh. Ya, sangat boleh. Bahkan dianjurkan untuk jika kita eh, malu dan kita mau membebaskan dari dosa, maka boleh ke romo yang lain. Karena tidak ada ikatan bahwa kita harus ke
paroki kita atau ke romo kita. Bisa lintas paroki, bisa lintas keuskupan. Ya, maka seringkali juga terjadi di tempat peziarahan, misalnya orang Indonesia ke Eropa atau ke Tanah Suci, bisa mengaku dosa di sana. Karena setiap imam diberi kuasa untuk menerima pengakuan dan memberikan penitensi dan penghapusan absolusi dosa. Lalu soal bimbingan rohani dan Bapak pengakuan. Pembimbing rohani dan Bapak pengakuan itu bisa sama, bisa berbeda. Orang bisa mengaku dosa di romo yang satu, tapi bimbingan rohani juga bisa ke romo yang lain atau ke Bapak Uskup atau kepada teman yang hidup spiritualnya lebih baik. Jadi tidak terikat dengan Bapak pengakuan. Jadi bisa beda, bisa sama. Karena kalau kita misalnya pengakuan dosa itu tidak hanya secara periodik, misalnya hanya dijadwalkan dari gereja, setiap menjelang Paskah atau Natal baru kita pengakuan dosa, itu akan mengarah kita mau tidak mau harus dengan disiplin waktu. Kita tidak boleh menggunakan waktu itu untuk konseling, karena nanti akan mengganggu waktu, memakan waktu. Maka kalau kita mau satukan pembimbing rohani dan pengakuan dosa itu hanya satu orang, maka boleh pilih di waktu yang lain, bukan di saat itu. Jadi atau kalau pembimbing rohaninya berbeda, maka bimbingan rohani itu tidak hanya pada saat misalnya ada masalah. Kita bisa berkonsultasi apa saja di waktu-waktu tertentu tentang masalah tentang wawasan kita yang perlu harus mendapatkan pencerahan. Barangkali kita membaca sesuatu, kita terganggu oleh pikiran tertentu, kita bertanya kepada pembimbing rohani kita. Jadi dialah yang mengarahkan kita, menuntun kita, supaya kita ada teman yang memberikan support rohani bagi kita. Beda dengan pengakuan dosa atau Bapak pengakuan. Bapak pengakuan dosa itu hanya menerima pengakuan dosa, memberikan absolusi dan penitensi. Sedangkan pembimbing rohani itu dia menjelajahi kehidupan kita secara pribadi. Ya, dia menuntun kita memberikan jalan keluar solusi yang lebih praktis sesuai dengan pengalaman hidup kita yang nyata. Kalau para suster itu di biara-biara atau para imam itu biasanya pembimbing rohani dengan pengakuan dosa itu bisa sama. Dan selalu kalau saya punya pembimbing rohani bab pengakuan dosa selalu sama. Kalau saya datang mengaku dosa, romo itu sudah tahu dosa saya itu ini, kelemahan saya itu ini, lalu dia menasihati seperti ini. Lalu kemudian diberi nasihat lagi, nanti pengakuan berikut yang bertanya bagaimana perkembangan, dia sudah tahu kalau kita rutin kepada orang yang sama. Seperti itu. Lalu yang berikut soal indulgensi penuh atau setengah dan seterusnya. Selalu berhubungan dengan silih. Misalnya penitensi, pengakuan dosa juga bisa disebut dengan indulgensi. Kita baru mendapatkan pengampunan penuh atas pengakuan dosa kita kalau kita secara penuh juga menjalani penitensi. Ya, misalnya ya ada dosa yang hanya diberi penitensi doa tobat 1 kali Bapa Kami, 10 kali Salam Maria. Ya, tapi ada penitensi yang lain yang barangkali harus dijalani. Kalau tidak dijalani, maka belum dikatakan dibebaskan. Bisa saja penitensinya adalah selama 1 tahun ini melakukan peziarahan di 10 tempat. Atau memberikan donasi kepada fakir miskin sebagai sili. Macam-macam begitu. Nah, penitensi itu diberikan oleh imam, oleh apa? Dorongan. Dengan melihat berat atau ringan dari dosa yang diakui oleh peniten. Dan itu wajib dijalankan oleh peniten. Kalau tidak dijalankan, maka dia tidak mendapatkan indulgensi, pembebasan dari dosa. Seperti itu. Demikian jawaban saya. Nah, kalau misalnya indulgensinya jadi gimana tuh, Romo? Maksudnya, ya nanti kalau ini jadi itu gitu. Maksudnya indulgensi kamu setengah gitu. Terus kalau kamu pada waktu tertentu kan gereja menetapkan indulgensi penuh, tapi pada saat yang lain indulgensi Ya, lalu ya. apa-apa. Maksud saya apa hubungannya itu kalau kita sudah mengakui dosa,
menyesal dan menerima absolusi, menerima penitensi, melakukan penitensi. Terus saya bertanya-tanya, so what gitu? Ya, Kenapa masih diperlukan indulgensi? Terus indulgensinya, loh kok ini ada indulgensi setengah doang, separuh gitu kan? Ada indulgensi full gitu kan? Biasanya tuh rame di ya, Oktober, November gitu, ya, Romo. oke. Terima kasih. Gereja tidak mewajibkan semua orang berdosa itu melakukan penitensi supaya mendapatkan indulgensi. Kalau kita sudah menyadari bahwa sejak pengakuan dosa kita itu, kita tidak melakukan dosa lagi, maka kita tidak perlu melakukan itu. Silih itu untuk mendapatkan indulgensi. Penuh atau setengah itu adalah wewenang dari gereja. Ya, wewenang dari gereja. Penuh itu karena dengan melakukan itu, dia sebenarnya sudah mentotalkan pengabdiannya bagi orang lain. Penuh. Kalau setengah itu artinya apa? Dia melakukan tidak penuh, tidak total untuk silih atas dosanya. Ya, jadi gereja lah yang menetapkan penuh atau setengah. Saya mencoba dulu melihat landasan yuridisnya soal penuh atau setengah, karena saya bukan pakar hukum gereja ya. Jadi jawaban saya hanya sebatas itu. Ya, oke. Semoga Terima kasih. ya, semoga Pak Albert ada pencerahan juga dari Romo ya. Baik. Nah, Terima kasih Bu Rofi. ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, karena waktu juga, jadi kami mohon maaf membatasi pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang sudah ditulis di chat oleh Ibu Tina Atman ya. Tapi silakan Ibu Tina langsung aja di open, langsung aja di unmute. Silakan Ibu Tina. Ada Ibu Tina? Ibu Tina Adnan. Silakan di unmute Bu, bisa? Oh, ini ada di kolom chat itu ada Iya, pertanyaan ini. ada betul Romo. Tapi Ya. kalau misalnya mau langsung juga lebih enak ya. Oh iya ya. Silakan. Mana ya ini ya? Tadi saya baca juga ya. Selamat Ya. malam, Romo. Nah, iya gitu. Malam. Saya dari Paroki Santo Yosep Bontang. Mau nanya, Pastor, gini, dengan bahasa umat tuh bilang gini, pas kita mau pengakuan dosa tuh ada kadang-kadang umat bilang begini, ngapain kamu mau komunis sama pastor atau Romo gitu? Romo itu kan manusia biasa gitu. Nah, Ya. yang pertanyaan saya yang sudah saya tulis di situ, bagaimana kita menyikapi umat yang seperti itu? Terima kasih. Oh iya. Sebenarnya sudah dijawab dalam penjelasan saya tadi. Ya. Memang alasannya macam-macam sih atas hal yang dipersoalkan. Mengapa harus mengaku dosa kepada Romo yang adalah juga manusia biasa? Jadi saya tadi sudah menjelaskan, mengarahkan kita untuk memahami bahwa Romo itu bukan berdiri menjalankan tugas atas pribadinya, tetapi atas kuasa yang diberikan kepadanya. Karena secara biblis kita mengutip Matius bab 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepada Petrus dan para penggantinya. Jadi di dalam imam yang tertabis. Jadi kalau lihat Romo itu adalah apostolik ya, tenaga apostolik, imam yang tertabis yang diberikan kuasa. Ya, jadi di dalam imam itu ada kuasa yang melekat pada dirinya, yaitu kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Keimamatannya. Kalau orang mempersoalkan mengapa pengakuan dosa itu harus pada Romo, maka juga harus mempersoalkan mengapa menerima tubuh dan darah Kristus. Karena melalui tangan imamlah hosti dan anggur kemudian diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi poinnya di situ sebenarnya. Iya, Baik, Pastor, maksudnya gini, ada nih teman nih yang mau pengakuan dosa, tapi ya. karena dia mendengarkan salah satu teman mengatakan, ngapain pengakuan dosa sama Romo? Romo itu kan manusia biasa. Nah, karena dia terpengaruh, ya nggak jadi itu yang
mau pengakuan dosa. Yang saya pertanyakan sifat kita dengan orang yang seolah-olah menghalangi jadinya kan. Orang mau pengakuan ya. dosa itu maksud saya gitu, Pastor. Ya, kalau bertanya tentang sikap kita, maka kita perlu memberikan istilahnya penjelasan-penjelasan yang memudahkan dia untuk memahami. Dan penjelasan itu yang seperti saya jelaskan tadi, barangkali dia belum cukup mendapatkan penjelasan yang lebih biblis, yuridis, lalu pastoral, dan historis. Mengapa seorang imam itu harus didatangi untuk supaya kita bisa menerima, melaksanakan pengakuan dosa seperti itu. Jadi menurut saya sih kita memberikan pemahaman kepada dia. Kita yang sungguh percaya kepada imam dan kuasanya, kita yang memberikan pemahaman kepada dia dan juga tidak terpengaruh oleh cara berpikir yang keliru. Seperti itu. Baik Romo, terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Tina, sudah jelas ya. Baik. Ya, Terima kasih banyak Romo Karol untuk renungan, untuk tanya jawabnya yang banyak memberikan pencerahan buat kita semua Romo ya. Ya. Baik, dengan demikian untuk sesi tanya jawab kita tutup dan juga untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Sis Jau ya. Silakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rofi. Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengarkan renungan dari Romo. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apa ya, pentingnya kita mengaku dosa, terutama sekarang masa Prapaskah, bisa dapat digunakan dengan baik. Saya akan lanjutkan ya untuk Bapak dan Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kasih demi kelancaran ibadah kita setiap Rabu, dapat ditransfer ke rekening 504 028 596 5956 di rekening BCA atas nama Regina Yoselin Lim ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih kepada Romo Karolus Sola yang malam ini sudah memberikan renungan untuk kami semua dengan sangat luar biasa. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas, kepada Ibu Rofi, kepada Ibu Regina Rita, kepada Ibu Yuliana Patarukan, Ibu Catherine Darmawan, Ibu Mariani Acen, Ibu Nirmala, Ibu Elizabeth, dan Ibu Valentina Jenny. Terima kasih atas bantuannya untuk bisa bertugas pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Romo dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kita akan sampaikan ke lagu penutup ya Bapak Ibu. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya, membawa damai bagi dunia. Terima kasih Sis Regina. Mari kita menutup acara ini yang penuh dengan berkat Tuhan dengan doa dan berkat dari Romo Karol. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas waktu
yang berahmat ini bagi kami semua. Kami bersyukur bahwa kami telah menjalankan ibadah kerahiman ini secara bersama-sama. Kami telah mendengarkan percakapan rohani kami. Semoga percakapan renungan rohani ini berdaya membangkitkan dan menggerakkan hati kami untuk berubah, untuk berbuah dan mempengaruhi dunia dengan hal-hal yang baik, yang mencerahkan, yang membawa orang untuk lebih tahu menghargai sakramen tobat, sehingga karya keselamatan nyata dalam diri mereka. Kami memohon semoga kami yang mendengarkan renungan dan pencerahan pada malam hari ini menjadi alat-alat-Mu untuk menyadarkan, memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih membuat orang sadar tentang pentingnya sakramen tobat. Dan kami sendiri boleh menghayati sakramen tobat sebagai sarana agar kami boleh menimbah kerahiman belas kasihan-Mu. Kiranya kami semua Kau beri kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam hidup. Kiranya segala hambatan, tantangan, dan kesulitan, problem yang kami hadapi dalam kehidupan nyata kami setiap hari tetap menjadi tanggung jawab, dan kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu agar kami kuat menghadapinya. Kiranya kami tidak jemu-jemu untuk datang memohon kerahiman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon kasih-Mu dan berkat-Mu untuk kami semua pada malam hari ini. Berilah kami kesehatan, istirahat yang cukup sehingga kami dapat bangun kembali besok pagi dengan tenaga yang baru, semangat baru, dan kekuatan iman yang baru. Tuhan bersamamu. Dan bersama Dan bersamamu juga. Semoga kita sekalian oleh kerahiman Allah dan oleh doa-doa para kudus di surga, para malaikat, kita sekalian diberikan berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Carol. Sama-sama.